Teman-teman, kamu tahu nggak? Ternyata jodoh itu banyak, teman-teman. Tidak cuma satu, tapi banyak. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Nggak percaya? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai lagi. Saya akan tetap membahas tentang wanita dan cinta. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang rahasia wanita. Terus satu lagi bagaimana caranya melakukan pendekatan yang baik agar gebetanmu itu bisa menerimamu menjadi pasangannya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang jodoh. Ya, bener, masalah jodoh ini teman-teman. Khususnya bagi kamu yang jomblo. Ya, bagi kamu yang masih sendiri, bagi kamu yang belum mendapatkan pasangan. Nah, teman-teman, kamu percaya nggak bahwa jodoh itu banyak, teman-teman? Ya, jodoh itu tidak cuma satu, tapi banyak. Nggak percaya? Oke, sekarang saya bahas. Ya, ayam udah berkokok. Ini saya ngontennya pagi, teman-teman ya. Nah, ini karena saya ya siang kan ada kesibukan kerja, jadi saya sempat-sempatkan ngonten walaupun jamnya ini pagi ya. Sekarang ini udah mendekati waktu subuh nih, bentar lagi subuh ya. Nanti kalau udah ngaji-ngaji di masjid atau musala kita cukupkan ya. Jadi ini adalah demi teman-teman semua ya. Saya sempat-sempatkan buat konten walaupun hari sudah tengah malam. Sudah menjelang subuh, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Bahwa jodoh itu banyak, tidak cuma satu, teman-teman. Ya. Jadi ada cerita. Di sini saya punya teman, ya. Sebut saja namanya Ani namanya, ya. Kita tidak boleh menyebut nama asli karena apa? Nanti takut melanggar kode etik jurnalisme. Nah, sebut saja namanya ini Ani, teman-teman. Jadi Ani ini dia sudah mempunyai seorang suami, ya. Dan di perjalanan perkawinannya ini, di perjalanan pernikahannya ini, masuk di tahun kedua, suaminya tersebut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, si Ani ini sekarang menjadi seorang janda. Setahun setelah suaminya meninggal, karena dia punya anak, dia juga butuh sosok seorang pemimpin, kepala keluarga gitu kan, yang bisa menafkahinya, yang membimbingnya. Akhirnya dia menikah lagi. Nah, dia mendapatkan jodoh seorang laki-laki yang masih satu kampung lah dengan dia. Ya, karena jodoh, akhirnya dia menikah lagi. Nah, di pernikahan yang kedua ini berjalan tidak sampai 1 tahun, teman-teman. Akhirnya dia bercerai. Kenapa bercerai? Karena ada masalah ya. Di sini masalahnya berat, yaitu masalah KDRT. Ternyata suami yang keduanya ini suka KDRT. Akhirnya apa? Dia pun bercerai dengan suaminya yang kedua ini. Berjalannya waktu, hampir 2 tahun dia menjadi janda, ya. Akhirnya dia mendapatkan jodohnya yang ketiga, di mana laki-laki ini bukan orang kampungnya, bukan orang kampungnya lah ceritanya kan. Jadi di pernikahan yang ketiga ini dia mendapatkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab, ya, yang mau menafkahi, juga tidak mempermasalahkan anak yang dibawa olehnya. Semua ditanggung oleh suami barunya ini. Suami yang baik, yang bertanggung jawab. Sampai sekarang dia masih menjalani pernikahan dengan suaminya ini. Nah, teman-teman, dari kasusnya Ani ini, di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa jodohnya Ani ini tidak cuma satu, teman-teman. Ya, buktinya apa? Dia sudah menikah dengan suami pertamanya,
suami keduanya, suami ketiganya, itu kan jodoh. Ya, jadi yang jodoh sebenarnya ini yang mana? Suami yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga? Atau jangan-jangan ketiga-tiganya ini adalah jodohnya si Ani? Sudah mulai paham kan? Bahwa yang namanya jodoh itu tidak cuma satu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Saya punya teman, tapi ini teman dunia maya, teman-teman. Ya, dunia maya. Saya punya teman FB. Saya sering mengikuti postingan-postingannya. Saya juga sering berinteraksi juga lah sama dia kan. Nah, sosok teman FB saya ini, teman dunia maya ini, dia mempunyai 4 orang istri, teman. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Tidak semua laki-laki mampu melakukan ini. 4 istrinya, teman-teman. Dan keempat-empatnya ini dalam tanggung jawabnya. Dengan anak yang lebih dari, kalau nggak salah anaknya hampir 20 anaknya. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, semua di dalam tanggung jawabnya. Semua dia yang menafkahi. Ya, mulai dari rumah, pendidikan anak-anaknya, semuanya dia yang menghandle. Nah, ini beda nih, teman-teman. Ini cuman orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini. Ini bisa jadi inspirasi ya, juga motivasi, khususnya bagi kamu laki-laki tangguh, pejantan-pejantan tangguh ya. Kalau memang kamu tangguh, bisa ini dicontoh ini. Nah, teman-teman, dari keempat istrinya ini, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, yang mana jodohnya? Istri pertama kah? Istri kedua kah? Istri ketiga atau istri keempat? Atau jangan-jangan semuanya ini adalah jodohnya, keempat-empatnya. Sudah mulai paham? Nah, jadi teman-teman, sekarang kamu percayakan bahwa yang namanya jodoh itu tidak cuma satu, tapi banyak. Oke teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan ya dari cerita tadi bahwa yang namanya jodoh itu banyak, teman-teman. Ya, kamu sekarang baru percaya kan bahwa jodoh itu tidak cuma satu, tapi banyak. Tapi satu hal yang harus kamu ingat bahwa yang namanya jodoh itu harus diikhtiarkan, teman-teman. Harus diusahakan. Yang namanya jodoh itu tidak akan datang langsung dari langit, tahu-tahu jatuh di depan kita, oh ini jodoh kita, enggak. Ya, jodoh itu sama seperti rezeki, teman-teman. Harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Ya. Sama halnya seperti rezeki. Jadi teman-teman, jodoh sejati itu mustahil akan kamu dapatkan jika kamu hanya bermalas-malasan. Mustahil kamu dapatkan jika kamu hanya rebahan sambil main game. Mustahil kamu dapatkan kalau kamu hanya bermalas-malasan. Nah, kesimpulannya teman-teman bahwa jodoh sejati kita selalu tergantung pada keputusan kita. Keputusan mana yang kamu ambil? Rebahan sambil bermalas-malasan atau menjemput jodohmu? Mencari jodohmu dan hidup bersamanya. Pilihan ada di tanganmu, teman-teman. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Pak Dangwin, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.